Haleluya. Yesus ke sorga. Amin. Yesus ini memang beda dari semua orang, dari semua yang disembah dan dipercayai oleh manusia. Ada hari merayakan kelahirannya, ada hari merayakan kematiannya, ada hari merayakan kebangkitannya, dan ada hari merayakan kenaikannya ke sorga. Itu luar biasa ya. Kalau orang lain, nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, tidak ada merayakan kenaikannya ke sorga. Bahkan belum tentu masuk sorga, bukan? Amin. Tetapi Yesus memang luar biasa. Dia naik ke sorga dan seluruh dunia mengakuinya. Ya, seluruh dunia mengakuinya. Tak dapat disangka, walaupun ada orang yang tidak menerima dan selalu berusaha untuk menyangkalnya. Tetapi bagaimanapun cara orang menghalang-halangi, menyangkalnya, tidak akan sanggup, tidak akan berhasil. Karena memang Yesus benar-benar naik ke surga. Amin. Sebab itu hari ini kita merayakannya dan bersuka cita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca terlebih dahulu, kemudian ibu bapak kita bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Amin. Semua kita mengaminkan dengan berkata amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jadi jelas kita tahu sekarang salah satu tujuan Yesus itu pulang ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu menyediakan rumah, tempat tinggal bagi kita yang percaya kepada Dia. Tetapi sebelum Dia memberitahukan ada tempat di sorga, Dia terlebih dahulu mendorong murid-muridnya supaya percaya. Supaya percaya. Jadi penting sekali kita percaya kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya percaya bahwa ada sorga. Makanya dia terlebih dahulu berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian dia barulah memberitahukan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal.
Jadi di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, yang pertama untuk kita bisa dapat memiliki, menempati tempat itu, yang pertama yang harus kita miliki adalah percaya atau iman. Minggu lalu saya sudah jelaskan, kita sudah lihat dalam percaya yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah percaya yang benar-benar percaya. Percaya sungguh-sungguh, tidak seperti kepercayaan iblis. Kalau hanya percaya mah iblis juga percaya, bahkan gemetar, kata Yakobus. Jadi percaya di sini sangat lain. Percaya yang betul-betul percaya, betul-betul yakin dan sungguh-sungguh berada di dalam keyakinannya. Sehingga kita tidak menjadi Kristen KTP atau Kristen biasa-biasa seperti Thomas dan Filipus ini. Inilah contoh orang yang tidak percaya, contoh orang Kristen yang biasa-biasa, yang sudah lama mengikut Tuhan, tetapi mereka tidak tahu siapa Tuhan, tidak mengenal siapa Tuhan, dan tidak tahu di mana Yesus, tidak tahu kemana Yesus, dan tidak mengenal Yesus. Ini Thomas kan berkata begini, Tuhan, kata Thomas kepadanya, ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Thomas, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus lagi kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Thomas dan Filipus ini orang yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi mereka belum juga mengenal, belum juga mengetahui, belum juga tahu apa maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia. Bahkan mereka tidak percaya. Nah, jangan kita seperti itu Ibu Bapak ya. Kita sudah lama Kristen, dari dalam rak kandungan pun kita sudah jadi Kristen, sampai dilahirkan menjadi besar, menjadi tua, dan sudah mau mati pun tidak percaya dan tidak tahu, tidak mengenal itu Yesus. Jangan seperti itu kita. Ada di sini seperti itu? Ada? Ada. Pakai baju apa dia? Baju merah. Kebetulan hanya Ibu Rita pakai baju merah. Jangan. Bapak Ibu, jadi perlu sekali kita percaya. Karena apa? Kalau kita baca di sini, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkatnya luar biasa. Nih saya baca terus begini. Ayat yang ke-12. Yohanes 4 ayat 12. Atau saya baca mulailah dari ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, yang percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orang Kristen jangan hanya sibuk melakukan pekerjaan sendiri, jangan hanya sibuk mengurusi bisnis sendiri, tetapi lakukan juga pekerjaan Tuhan. Amin Ibu Bapak.
Kalau untuk pekerjaan sendiri, songoli nama sibuk, nah kan? Kalau untuk pekerjaan sendiri serius sekali, sungguh-sungguh kali. Waktu pun diterobos, hujan pun diterobos. Tapi untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak seperti itu. Jangan ibu bapak ya. Amin. Jangan. Setiap orang yang percaya kepadanya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Apa pekerjaan Allah? Apa pekerjaan Yesus? Menyelamatkan manusia. Jadi pekerjaan Tuhan yang utama itu menyelamatkan. Jadi kita pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin ibu bapak. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita harus menangis berdoa untuk orang-orang yang tidak doyan kepada Tuhan. Lihatlah bapak-bapak di kampung-kampung kan, di kode tuanya mereka terus, di kode tua terus, gak mau ke gereja. Nah inilah yang perlu kita doakan. Gereja-gereja di kampung, orang ini subi, kalau guru subi, jangan dong bawa, kalau penditai bawa. Ini keadaan yang memprihatinkan. Jadi kita harus menyelamatkan mereka, berdoa untuk mereka, adakan kegerakan doa untuk mereka. Ada sebuah buku ini kecilnya buku ini. Judulnya apa? Ketika Tuhan melangkah dari sorga. Ketika Tuhan melangkah dari sorga. Ini di luar negeri, kisah nyata ini. Dalam sebuah kota, di mana kota itu orang tidak ada yang mau percaya kepada Tuhan. Semua berdosa. Semua melakukan dosa kejahatan, tidak mau beribadah. Hanya tempat-tempat hiburan saja yang ramai. Gereja semua kosong. Lalu ada satu orang ibu janda, ibu bapak, udah tua. Ibu ini dia bertekad berdoa untuk daerah itu supaya orang-orang di sana mencari Tuhan. Dan ternyata betul. Dia berdoa terus dan dia ajak lagi temannya sehingga mereka menjadi beberapa orang. Lalu mereka berdoa. Lalu terjadilah kegerakan di daerah itu. Semua penjahat bertobat ibu bapak. Orang-orang semua pergi mencari gereja, mencari ibadah, mencari firman Tuhan. Mengakibatkan penjara pun kosong. Judulnya ketika Tuhan melangkah dari sorga. Jadi doanya tangisannya itu menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun turun dari sorga menjamah hati para penjahat. Bertobatlah semua. Nah, mengapa di sana bisa terjadi? Mengapa di sana tidak bisa terjadi? Bisa. Hanya saja tidak ada yang terbeban. Tidak ada yang mau. Maunya hanya berdoa untuk dirinya sendiri saja. Berdoa untuk kebutuhannya, pekerjaannya, anak-anaknya, pekerjaannya saja, tidak untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Dimulai dari berdoa, bahkan sampai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Yang itu yang pertama kalau kita percaya. Yang kedua, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, ayat 13 dan ayat 14. Inilah hebatnya. Apa katanya di sana? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya jika percaya kepada Yesus. Baru tertarik kamu? Ibu bapak? Nah di sini ada dua kan hasil daripada kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita percaya kepada Allah, ada dua yang harus kita lakukan. Melakukan pekerjaan Tuhan dan dua-dua kita pun dijawab oleh Tuhan. Amin. Dua.
Bagu beri sama namanya dua mesti nomor happy dua menongan nomor 10. Alif down dah makin. Milikilah yang dua ini. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita percaya. Jangan selalu gelisah dalam hidup ini. Percaya, percaya, percaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, Yesus katakan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Tentunya kalau dalam 1 Yohanes pasal 5, supaya kita tidak salah mengerti, dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan begini Ibu Bapak. Dan ini ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Koma, ada komanya. Lalu ada kata, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi apa saja yang kita minta, yang sesuai dengan kehendaknya akan diberikan. Tetapi kalau tidak sesuai, tentu tidak diberikan. Karena apa? Kalau diberikan, itu bisa mencelakai kita. Makanya tidak diberikan. Kalau diberikan nanti kau celaka dibuatnya anakku. Misalnya anak kecil dia minta pistol ya, dia kan, nggak mau kita ngasihnya kan, walaupun dia anak kita yang paling kita sayangi, dia minta pistol. Kalau kita berikan dia bisa salah menggunakan, bisa berbahaya bagi dia, makanya tidak diberikan. Tetapi meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi orang percaya kepada Tuhan itu akan tahu kehendak Tuhan karena dia percaya dan melekat kepada Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Yesus itu menyediakan tempat bagi kita. Tentu tempat itu lebih baik dari apa yang ada di dunia. Kalau sampai Ibu Bapak tidak suka, tidak tertarik, tidak minat, keterlaluan Ibu Bapak. Yang di dunia ini saja sudah begitu indah. Rumah yang kita bangun pun kita sudah bangga menempatinya. Apalagi ini yang dibangun oleh Allah, tentu lebih bagus, lebih indah, lebih menyenangkan hati. Harus mau kita, harus mau. Mau Ibu Bapak? Maulah Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak menyesal. Sesudah orang lain melihat tempat itu menempatinya, lalu kita yang tidak sungguh-sungguh ini gigi jari nanti. Mengapa dulu aku tidak percaya ya? Rupanya betul juga. Rumah yang disediakan Tuhan itu rupanya betul juga hebat. Mengapa aku dulu tidak percaya ya? Kita harus percaya dan mau mengingini tempat itu. Dan itulah yang harus kita kejar. Apa yang disediakan oleh Yesus, kita harus ingini. Dengan yang pertama kita percaya kepada Dia. Dan yang kedua, apa persyaratan untuk dapat menempati tempat itu? Apa persyaratannya? Apa jaminannya? Apa jaminannya Ibu Bapak? Firman ayat menjawab ayat. Saya jawab pertanyaan ini dengan ayat firman Tuhan. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah ini, sampai di sini dulu. Begitu baiknya Tuhan itu.
Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena apa? Karena tempat kita di bumi ini nanti akan dibongkar semua. Tubuh kita pun akan dibongkar, rumah kita semua akan dibongkar, dan tidak ada yang bisa menunda dan menahan. Walaupun Anda dan saya mungkin bekerja di Satpol PP, tapi ketika pembongkaran dari Allah datang, tidak ada yang bisa menunda, karena Satpol PP dari surga. Amin. Bukan Satpol PP Siantar ya, dari surga Satpol PP-nya. Semua akan dibongkar. Itulah makanya Tuhan menyediakan tempat. Dia tidak mau kita ini merana. Dia sediakan tempat yang baru, yang lebih bagus bagi kita. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Kemah ini maksudnya hidup ini, tubuh sekarang yang kita diami. Tubuh inilah kemah, inilah rumah itu yang kita diami ini dibongkar. Selama kita di dalam tubuh ini, di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ada kerinduan ke tempat yang Tuhan sediakan. Karena ada kerinduan ke tempat yang Tuhan sediakan, maka kita mengeluh. Mengeluhnya apa? Mengeluh bagaimana? Mengeluh merindukan sorga. Itu maksudnya. Artinya kita ditekan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita rindu ke sorga. Kadang tekanan itu perlunya itu. Kalau tidak ada masalah di hidup ini, kita lupa Tuhan, santai, nggak mau lagi berdoa, nggak mau ibadah, nggak pernah menangis berdoa, tertawa terus karena semua ada kan. Tetapi Tuhan kasih masalah supaya sudah masalah datang barulah dia menangis berdoa. Kalau dulunya kalau ibadah nggak mau menangis, nonton. Di sini ada di sini, dia sudah. Semua lihat kepada dia dulu. Sudah merenawa, alakna. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Supaya kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Jadi bersyukur kalau ada masalah. Itu pendisiplinan. Setelah masalah ada baru mau baca Alkitab. Ada di sini. Jangan tersinggung ibu bapak. Kan ada begitu kan. Waktu tidak ada masalah nggak mau dibaca Alkitab. Lapu kok dua kita kena isi lapu kok nggak niknik. Ada yang rumah masalah ibu kembali kita kena nih jangan mulai meja tiap hari. Ibu tong dorang kuat. Kalau ni jangan tekin datoren. Ini wujud sapero Tuhan. Ikut terus kita baca Alkitab. Persiapkan kuda-kuda. Amin. Jadi mengeluh karena rindu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya orang panah itu ditelan hidup. Nah sekarang inilah jaminannya ayat 5. Jaminan untuk memiliki apa yang disediakan bagi kita apa. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai, sama-sama kita baca, sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa tadi yang disediakan Allah bagi kita dalam ayat 1? Apa yang disediakan Allah? Tempat kediaman yang kekal, ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga.
Dan roh diberikan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi jangan kita bilang-bilang, aku nanti kalau sudah mati pasti ke surganya, sudah ada tempat disediakan Allah bagiku. Bukankah Yesus telah naik ke surga? Dia berkata, menyediakan tempat bagiku. Sediakan tempat bagiku. Jaminannya apa? Apa jaminannya? Roh Kudus. Itulah makanya ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Itu ditinggalkannya kan? Dia naik ke surga lalu dia kirim Roh Kudus untuk murid-muridnya. Roh. Jadi jangan alergi dengan Roh Kudus. Ada gereja yang alergi dengan Roh Kudus. Gak suka Roh Kudus. Macam mana itu ya? Jelas firman Tuhan katakan, roh sebagai jaminan segala sesuatu. Banyak yang disediakan Tuhan bagi kita. Banyak yang disediakan Tuhan bagi kita. Tetapi yang lebih jelas kita tahu dalam Yohanes 14, Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan roh itulah jaminan. Nah, di sini itulah yang kedua, yaitu mendapat roh. Yang ketiga apa? Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ada usaha untuk berkenan kepada Allah. Berusaha berkenan kepada Tuhan. Berusaha hidup berkenan kepada Allah. Ini yang tidak mudah. Makanya Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, menyangkal dirinya, mengikut aku. Ya kan? Matius 16 ayat 24 itu. Jadi Paulus di sini sebagai rasul yang pernah ke sorga. Ini Paulus sudah pernah ke sorga. Dia sudah pernah ke sorga. Ketika itu dia dirajam, dia dipukuli, dia dilempari batu, dia dihajar habis-habisan. Bahkan dia sudah mati. Tetapi rohnya naik ke langit ketiga. Maka ketika dia mati orang tinggalkan. Padahal rohnya sudah naik ke langit. Ke langit ketiga, ke sorga. Di sanalah dia. Itu dalam 1 Korintus 12 atau 2 Korintus 12 itu. Baru dia turun lagi, dia hidup lagi. Masuk lagi ke dalam tubuhnya, dia hidup lagi melayani Tuhan. Dia yang sudah pernah naik ke langit ketiga, tetapi dalam hidup ini juga dia harus bergumul, berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk membuat kita mampu hidup berkenan kepada Tuhan. Setelah percaya, lalu diberikan Roh Kudus, lalu Roh Kudus itulah menopang kita untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam segala persoalan pun ada Roh Kudus, ada Roh Allah untuk menghibur, menguatkan kita supaya iman kita tidak gugur. Kalau sampai gugur, tidak jadi rumah kita tempati di surga. Tidak jadi sampai kalau kita gugur. Makanya diberi Roh Kudus memberikan kita terus penghiburan, kekuatan supaya kita mampu berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita berusaha berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang menerima roh dari Allah, hidupnya akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan terbalik.
Sekarang fenomena yang kelihatan, banyak orang di gereja heboh berbahasa roh, tapi sesudah pulang dari gereja hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kelakuannya, bicaranya, kebiasaannya amat terlebih, ibadahnya pun semakin anjlok. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus ibadahnya semakin mantap. Amin. Itu semakin berkenan, ibadahnya pun semakin hebat, doanya pun semakin hebat, penyangkalan diri pun semakin hebat, cintanya mendengar firman pun semakin hebat. Yang ku nampak di luar sana semakin ngantuknya. Di sini ada? Tidak ada ya. Kan banyak begitu kan? Kalau berbahasa roh semuanya nama heboh nak. Ada ketika firman disampaikan, ngantuk. Roh ada nanya itu. Roh Kudus atau Roh Kudus? Makin ngantuk dia. Justru pantatnya pun panas. Karena dia lagi sih. Amangu. Ale mau tiba lu giliran merende. Ondo no ke berbahasa roh. Shalom. Berbagi jami taruh benon. Ay na diri nga pa dito ang berkami ta. Nga 2 jom din hape 1 jom lu punya berkami. Nga 2 jom. Orang kalau semakin dipenuhi Roh Kudus tahan mendengar firman sampai 1 hari penuh. Amin. Ada satu komunitas kuliah di Medan, ya. Mereka itu kalau ibadah 4 jam. 4 jam. Mereka tidak mau ditentukan dengan waktu ataupun jadwal. Saya pun heran melihat mereka. Pokoknya harus Roh Kudus yang berbicara. Kalau Roh Kudus bilang 5 jam mereka. Tapi mereka rata-rata 4 jam lebih ibadah. Pendeta berkhotbah 2 jam. Dia penyembahan 2 jam. Tak ada yang bosan. Kalau ada yang pulang, disuruh pulang. Memang ada juga yang pulang. Pulang dia udah. Mereka itu enggak terima lagi. Hanya mereka saja. Dan memang begitu hebat kan? Terus mereka begitu gigi. Karena memang kalau menurut ilmu itu, akan ada juga penelitian. Orang bisa fokus mendengar firman itu hanya 30 atau 45 menit. Itu menurut ilmu manusia. Lewat 45 menit katanya sudah buyar. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja 1 hari penuh. Rasul Paulus berkhotbah dari siang sampai dini hari. Paulus berkhotbah kan di Kisah Para Rasul. Dia berkhotbah mulai dari terang hari sampai subuh, sampai pagi. Jadi buhama ya menurut manusia 45 menit dong. Kalau si Paulus berkhotbah sampai pagi, sampai dini hari. Makanya Setikus dia duduk di jendela. Waktu Paulus berkhotbah dia duduk di jendela si Eutikus. Dia duduk di jendela dan ngantuk lagi, jatuh mati. Karena Paulus terlalu lama bicara sampai pagi. Hanya Etikus yang kena. Jadi Roh Kudus itu, Roh Allah itu membuat ibadah kita semakin berkenan. Semakin berkenan. Jangan sebaliknya Ibu Bapak ya. Itulah maksud saya di sini. Bahwa dia berikan roh sebagai jaminan dan berusaha berkenan kepada Tuhan. Jadi ada juga usaha. Jangan hanya mengandalkan kasih karunia. Jangan overdosis kasih karunia kita. Memang kita diselamatkan karena iman. Tetapi lihatlah, iman tanpa perbuatan mati. Dan Paulus juga dan Yakobus juga katakan, jadi iman, jadi kita diselamatkan bukan hanya
dari iman, tapi dari perbuatan kita. Itu dikatakan Yakobus. Bukan hanya karena iman kata Yakobus, tapi dari perbuatan. Tapi kitab Roma itu berkata, ada orang menduga bahwa kitab Roma itu sudah diolah oleh Martin Luther untuk menyerang umat Katolik. Tapi itulah itu ya, itu Ibu Bapak bisa perdalam di Google tentang itu. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, tempat yang terindah. Mungkin kita kagum melihat bangunan-bangunan yang ada di Dubai, ya. Di Dubai kan ada bangunan yang paling indah, bahkan tingginya sampai 2 km. Sampai 2 km Ibu Bapak. Kagum kita melihat Dubai sekarang. Mereka mampu membangun gedung-gedung yang mewah, pencakar langit, yang kokoh dan indah. Tetapi itu tidak lebih indah dari apa yang disediakan Yesus bagi saudara dan saya. Amin. Karena itu, mari percayalah kepada Yesus. Yang kedua, terimalah Roh Allah. Terimalah Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita bisa mendapat yang disediakan Yesus itu. Selanjutnya di dalam hidup ini, oleh pertolongan Roh Kudus, kita harus bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus, berusaha bersama-sama dengan Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Tuhan setiap hari. Dan ayat yang ke-10 berkata begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh memikirkan masa depan kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami, karena Engkau sudah merencanakan kemah tempat kediaman kami di bumi akan dibongkar, akan digusur, akan dilenyapkan. Itulah sebabnya Engkau sediakan tempat bagi kami, tempat yang terindah, yang terhebat. Kami mau